Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Immanuel OSM. Warta Jemaat Minggu 8 November 2020. Kami mengucapkan selamat pagi serta selamat hari Minggu. Shalom bagi jemaat yang telah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah di tiap rumah. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan itu terbukti tatkala hari baru dan usbu baru kita nikmati. Kini kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. Ucapan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan serta kebahagiaan lainnya kepada anggota jemaat yang mengalaminya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi pelayanan ibadah. Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Likumahwa. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Nyanyian persiapan setelah lonceng 3 dibunyikan. Jemaat berdiri dan melakukan nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Dan pada pukul 10 WIB akan berlangsung ibadah anak remaja Jemaat GPM Immanuel OSM secara manual dan streaming yang dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Puloroi, dipandu dengan liturgi yang disediakan. Mohon kepedulian orang tua kepada anak remaja untuk mengikuti ibadah dimaksud. Dalam ibadah pagi ini, Minggu 8 November 2020 di Gereja Immanuel OSM pada pukul 8 WIB berlangsung baptisan dewasa bagi Saudara Anton Linggi. Dan pada ibadah Minggu 15 November 2020 pukul 8 WIB di Gereja Immanuel berlangsung baptisan bagi 4 orang anak masing-masing: Krisan Marvelo Sipahelo, Emanuelo Hosea Watimena, Jordi Alvaro Watimena, Dastan Kenso Leser, yang dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Atiuta. Serta pada ibadah Minggu 22 November 2020 di Gereja Immanuel pada pukul 8 WIB berlangsung baptisan dewasa bagi Saudara Resa Patiwai. Mohon kesediaan laki-laki gereja jika pada saatnya diminta kesediaan tenaga untuk membantu pekerjaan pembangunan kantor dan pastori 4 jemaat. Sudilah bapak-bapak dan saudara-saudara pemuda untuk berpartisipasi. Kami mohon jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakan suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga Malaiholo atas dipanggil pulangnya almarhum Bapak Ronald Henrik Malaiholo pada hari Minggu 1 November 2020 dan pemakamannya berlangsung pada hari Rabu 4 November 2020. Semoga keluarga tetap dikuatkan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang peduli terhadap pekerjaan pelayanan melalui pemberian bantuan bagi pembangunan fisik dalam jemaat. Berkat selalu berlimpah atas hidup saudara. Demikian warta jemaat ini disampaikan dan selamat beribadah. Shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Sekretaris Penetua KDJ Penjalang, Ketua Pendeta Nyonya J.A. Atiuta D. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani
nomor 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Saudara jemaat, mari kita tabiskan ibadah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai keluarganya. Mari kita melakukan nyanyian rohani nomor 9 pada bait yang pertama, Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar. Keluarga kita hidup oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah yang membuat kurangnya rasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Ya Yesus,
Ampunilah kami yang lemah dan lalai dalam tanggung jawab mendidik dan mendewasakan anak-anak kami. Naungilah kami dengan kasih-Mu, agar kasih sayang, hikmat dan kebijaksanaan menerangi kehidupan rumah tangga kami. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbing. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah. Mari Bapak Ibu diundang semuanya berdiri dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang berbunyi demikian. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ya Allahku, cahayamu terang kudus belaka. Jemaat kekasih Kristus, di dalam ibadah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, yakni Mazmur 37 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 37 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dan kita akan membacanya secara bersama. Tetapi mendahulunya, marilah kita mintakan tuntunan Roh Kudus atas kita sekalian. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntun dan tolonglah kami, agar kami mampu berlakukan firman-Mu dalam hidup ini. Amin. Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, kita akan membacanya secara bersama.
Kita mulai dengan membacakan judulnya. Kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Hendaklah kita semua tidak hanya mendengarkannya saja, tetapi mau berlakukan firman ini dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Berbicara atau membahas untuk memahami mengenai topik kesabaran, tema mingguan kita adalah hidup dalam kesabaran. Sebenarnya bukan semata-mata berbicara mengenai salah satu sifat manusia, yang dalam hal ini sifat kesabaran ini banyak diupayakan. Itu artinya banyak orang yang kurang memiliki kesabaran. Melainkan lebih kepada keberadaan seseorang yang hidup sebagai anak Allah atau anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Atau dengan kalimat lain, berbicara mengenai kesabaran mengacu pada nilai diri seseorang sebagai anak Allah atau orang percaya yang menjalani hidupnya secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi berkaitan dengan nilai diri seseorang. Marilah kita mencoba mengetahui asal-usul kata sabar atau kesabaran ini, yang dalam bahasa Yunani adalah makrotumia, artinya panjang sabar, dan dalam bahasa Inggris long suffering. Kalau di Indonesia kan tahan menderita. Tentang makrotumia ini, Allah telah memberi teladan di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Itu kita bisa membacanya di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kata kesabaran
di dalam ayat ini adalah makrotumia, long suffering, bahwa Allah dengan sabar membimbing Paulus. Diakui oleh Paulus dia adalah orang yang paling berdosa. Dengan kesabaran Allah membimbingnya agar kesabaran Allah itu menjadi teladan Paulus dan juga menjadi teladan setiap orang yang percaya. Lalu apa yang kemudian ditulis Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kata kesabaran di sini juga dari kata makrotumia. Ini menunjukkan bahwa kesabaran Yesus menjadi teladan bagi Paulus dan bagi semua orang yang percaya bagaimana seharusnya hidup. Di ayat-ayat tersebut juga menggunakan kata long suffering. Bapak Ibu, orang yang sabar, orang yang menahan diri, orang yang menguasai diri, orang yang mengendalikan diri, disakiti tidak menyakiti, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dicaci maki, diam dan tenang. Sebenarnya orang itu dalam posisi menderita. Untuk mengalah pasti kita menderita, untuk tidak membalas dengan kata-kata yang mestinya menurut kita sebagai manusia. Kan orang banyak mengatakan kata manusia saja, jadi kata untuk emosi lah. Kalau kita bisa menahannya itu menderita. Orang mengalah itu sebenarnya menderita. Dan benar terjemahan dari makrotumia ini dalam bahasa Inggris long suffering. Dan karena itu memang orang sulit untuk mengalah. Karena dia menderita kalau dia tidak membalas. Orang cenderung mengatakan, oh saya tunggu, oh saya belum tahu minta. Itu kecenderungan orang. Apalagi orang yang sudah memang biasa mengikuti emosinya dari kecil, kan? Susah untuk tiba-tiba menjadi baik. Itu susah. Sifat Allah yang makrotumia atau long suffering atau tahan menderita bukan kepasifan, melainkan pengekangan atau penguasaan diri. Kita pelajari banyak di dalam Alkitab ini, di dalam Perjanjian Lama juga di dalam Perjanjian Baru. Sifat Allah yang panjang sabar selalu dikaitkan dengan kasih sayang Allah kepada orang-orang berdosa yang memberontak kepada Allah dan seharusnya segera berhadapan dengan murka Allah. Tong ini ya, tong orang-orang berdosa dan mestinya kita dimurkai oleh Allah. Namun Alkitab mencatat bukti-bukti kesabaran Allah terhadap manusia. Memang tentu dalam khotbah ini saya tidak bisa mencatat semua bukti. Ada beberapa saja yang saya kemukakan sebagai bukti kesabaran Allah itu. Yang pertama, kesabaran Allah terhadap Kain. Bapak Ibu, Pak Saudara bisa membaca itu pada Kejadian 4 ayat 9 sampai 16. Tuhan bertanya, di mana adikmu? Kain menjawab, memangnya aku menjaga adikku? Tapi Tuhan tetap sabar. Dia mengingatkan, Allah mengingatkan bahwa Kain bisa melakukan tindakan yang jahat. Tapi Kain tidak mengikuti peringatan Allah dan dia mengikuti keinginan jahat. Akhirnya dia membunuh Habel. Yang berikut pelangi. Ada lagunya juga tentang pelangi ini. Adalah tanda redanya murka Allah. Itu terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 17 dan dikemukakan pula dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Bapak Ibu yang memegang renungan ini di rumah, kalau ada ayat-ayat yang tidak dibacakan, sempat dibacakan dalam khotbah ini, sebaiknya Bapak Ibu mencarinya, membuka Alkitab, membacanya. Itu bukti
kata kita. Pelangi itu bukti redanya murka Allah. Ditunjukkan dalam perjanjian lama, juga ditunjukkan dalam perjanjian baru. Dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Yang berikut, Allah memberi waktu kepada umat yang belum percaya sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu 2 Petrus 3 ayat 9 saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janji, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kata sabar di sini sama, makrotumia, long suffering, tahan menderita. Mungkin saja sebenarnya dunia ini sudah berakhir, tapi karena begitu banyak orang yang belum percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah, Allah masih memberi waktu, Allah masih memberi kesempatan. Kalau kamu bangun pagi hari, lalu kamu mendapati diri ini masih hidup, seharusnya kita bersyukur. Syukur Tuhan masih ada kesempatan beta bertobat. Orang jahat macam beta ini tuh masih kasih beta ini. Artinya ada kesempatan untuk berbalik. Bapak Ibu, Pak Saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, kalau sudah terbiasa dalam kejahatan, dengar firman Tuhan ini, mari mulai sekarang ini bangkit dari keterpurukan hidup itu, bertobatlah. Sebab itu saya tahu sampai kapan ketemu. Mungkin sebentar, kalau mati besok kan, lusa kah, 1 minggu, bulan depan, saya ada yang tahu. Jadi selama kita mendengar dan selama ada kesempatan, mari jangan sia-siakan kesempatan. Ingat, long suffering, kesabaran Allah. Allah rela menderita menanti saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sifat Allah yang demikian itulah yang dipahami oleh Daud, penulis dari Mazmur yang kita baca saat ini. Sebagai orang yang dipilih oleh Allah, bukan ketika dia sudah menjadi orang yang hebat, ya, bukan ketika Daud kaya sudah jadi orang yang hebat, punya jabatan, Tuhan memilih dia tidak. Tuhan memilih Daud, Tuhan memanggil dia dalam kondisi dia sebagai penggembala ternak ayam. Kalau Bapak Ibu membaca ceritanya di kitab 1 Samuel itu, ketika Nabi Samuel mau mengurapi anak Isai, salah satu anak Isai. Mulai dari anak yang pertama, Samuel berpikir, ini dia, perawakannya gagah, pasti dia. Lewat, Tuhan bilang bukan itu. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kok gak ada yang Tuhan bilang yang mana? Kemudian Samuel bertanya, masih adakah anak muda lain? Ada. Ternyata masih ada. Bukan yang gagah-gagah itu. Masih ada satu. Di mana dia? Sedang menggembalakan ternak ayam. Dia tidak ada di rumah. Dalam acara yang berharga bagi keluarga Isai. Dia punya tanggung jawab di sana, dia tidak dianggap penting. Perawakannya mungkin tidak segagah saudara-saudaranya, karena itu harusnya tinggal di kebongkar. Gembalakan ternak apa sana? Dia yang berhak ada di rumahnya, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi Tuhan memilih dia saat dia tidak diberi. Kita membaca itu di 1 Samuel 16 ayat 12 secara khusus. Selebihnya Bapak Ibu bisa membacanya seluruh cerita ini kalau memang mau mengerti, kalau memang mau belajar tentang kebenaran. Dan sampai habis ibadah begini buang Alkitab berjalan. Atau sesuai tahu kata ini renungan ini bilang apa? Tuhan berkata, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kalau manusia menilai orang dari sisi jasmani saja, mungkin kita bukan orang cantik, sehingga gagah-gagah sama orang, ketong pendek kecil, lupa nosok, makanya orang saya agak ketong apa. Tapi di mana Tuhan, Bapak Ibu? Tuhan bisa berkata, bangkitlah, urapi dia, ini dia. Betapa senang Bapak Ibu. Ketong miskin, saya mau apa-apa di rumah. Tapi kalau Tuhan berkata, ini dia.
orang yang perlu, yang pasti udah orang yang perlu. Kita kasih dia apa? Daud adalah seorang yang telah mengalami tuntunan dan penyertaan Allah. Bukan saja ketika dia sudah diangkat menjadi raja atas Israel, tapi bagaimana Daud bergumul dengan pekerjaannya sebagai gembala. Bapak Ibu, sebagai gembala itu kita rasa domba-domba atau ternak yang banyak itu yang serta-merta dibawa kepada suatu lokasi yang full dengan rumput hijau. Kalau kita melihat situasi kondisi Timur Tengah, itu kekeringan banyak batu-batu, batu karang, rumput-rumput mau tumbuh juga tidak terlalu banyak. Berjalan terus, ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain mencari supaya ternak-ternak ini bisa makan. Ditambah lagi dengan bahaya binatang-binatang buas, dan Daud itu pasti sudah terlatih untuk melawan binatang-binatang buas itu, dan dia bertanggung jawab melindungi domba-domba milik ayahnya. Jadi kalau dia bisa melawan binatang buas itu bukan karena memang dia kuat, buktinya kakak-kakaknya ini, saudara-saudaranya ini memiliki perawakan yang bagus kok. Malah yang kemerah-merahan yang disebut di dalam kitab Samuel ini yang jaga domba itu sebagaimana? Kok bukan yang gagah-gagah perkasa itu yang bisa melawan singa, harimau dan lain sebagainya itu? Tapi Daud punya keahlian karena dia terlatih, dia berjuang, dia bergumul, dia bertanggung jawab. Domba-domba ini harus diselamatkan. Kalau ada ancaman bahaya, dia maju ke depan. Dia melatih dirinya, dia menguasai dirinya. Bagaimana dia bisa melakukan semuanya ini secara bertanggung jawab? Kita juga harus melatih diri kita menjadi orang Kristen. Tidak asal, ya saya sudah lahir jadi orang Kristen, putus pusa di GPM, oke, selesai sampai mati Kristen. Tapi tidak melatih diri kita. Paulus saja mengatakan, aku tidak, ibaratnya petinju tidak sembarangan memukul. Kalau aku menjadi pelari, aku harus melatih diriku supaya sampai di tujuan. Harus jadi pemenang. Pemenang itu bukan dikaruniakan secara mistis terjadi. Berjuang, orang Kristen berjuang. Berjuang juga melawan ketidaksabaran, berjuang melawan emosional, berjuang menjadi orang yang sabar, mengalah. Tidak sekali jadi. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran, bangun begini, kamu berada di dalam situasi yang mengancam kesabaran. Supaya apa? Dilatih. Kesabaran itu tidak datang dalam sebuah pengurapan simsalabim langsung kita jadi sabar. Tidak, kita dilatih dan kita harus mau berlatih, mau berupaya. 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap membuat kita menjadi semakin naik, dan kesabaran kita terus ditempa sedemikian rupa. Mulai sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Asalkan kita putus asa. Mau kasih Bapak Ibu? Yang di sini mau kasih? Bapak Ibu sekalian, jadi ketika Daud mengalahkan Goliat dengan alih-alih di tangannya, itu juga bukan suatu kebetulan atau tangan Allah menggerakkan tangan Daud. Yang saya kelihatan kayak angin gitu. Ada gambaran tertentu kalau di slide misalnya. Sama ada pegangnya. Daud tangan lalu batu itu langsung tiba-tiba menuju di pusat matinya si Goliat. Wah, luar biasa Daud. Padahal tangan Tuhan yang membuat. Tidak. Dia memiliki keahlian pegangan kali ini tepat sasaran. Bukan 1 kali, berkali-kali mungkin. Awalnya dia juga meleset. Antara binatang buas yang ingin menyerang ternak ayahnya itu pasti pernah meleset. Tapi dia melakukan berkali-kali sampai dia ahli berhadapan dengan Goliat yang besar dan ditakuti oleh seluruh orang Israel. Dia bisa melakukan. Untuk menjadi profesional itu diawali dari awal. Mau sampai di bukit
dari kecil dididik yang baik. Jangan, ya sekarang bawa anak dibaptis di gereja misalnya, supaya kita berdoa kuat majelisnya, pendeta berdoa kuat kita punya anaknya jadi anak baik. Masih bikin pembinaan secara baik. Apakah dia jadi baik? Tidak. Orang tuanya minum mabuk tiap hari, sumpah serapah, caci maki, dia jadi baik. Teladan utama adalah apa dan dilatih dalam keluarga supaya dia bisa jadi baik di hadapan Allah. Tanggung jawab orang tua dan anak itu semua. Jadi ketika Daud sampai mengulangi kata jangan marah dalam pasal 37 ayat 1 sampai 11 dari Mazmur yang kita baca ini. Daud dalam menghadapi orang-orang yang itu tidak benar, lalu orang-orang yang benar menerima ketidakadilan, sehingga mereka iri hati terhadap para pelaku ketidakadilan tersebut. Bagi Daud itu sudah biasa dan menjadi kenyataan. Bagi Daud itu sudah biasa. Itu kenyataan dunia sekarang ini. Di zaman Daud pun di zaman Katong sekarang ini. Bapak Ibu, ada orang yang pegawai duduk di posisi tertentu yang orang bilang itu tanpa basa, dia seakan mau kasih tinggal orang lain menggantikan dia di sana. Menurut dunia itu tanpa basa, tanpa ketek. Tapi kalau tidak jujur di hadapan Tuhan tanpa basa jadi banjir, jadi malapetaka. Sebab Tuhan menginginkan kejujuran, bertindak adil. Kesabaran Daud bukan karena dia memang sabar, tapi sudah terlatih menjadi orang yang sabar. Dia tidak lahir langsung sabar. Manusia semua berdosa, termasuk ketidaksabaran itu juga menjadi bagian hidup kita. Daud mengatakan jangan marah, berhentilah marah dan tinggalkan masa itu. Kemarahan hanya membawa kepada kejahatan. Mari kita pikir-pikir, renung-renungkan, kita ini suka marah. Apa terhadap istri, terhadap anak, atau istri, yo laki diam-diam saja sama kukis pisang, istri cerewet, langgar lautan, sama kacang pecah di kaki, ada lagu. Mulu sama kacang pecah di kaki. Asal dia biji mana tak putusnya. Katong dengar dia suara cucang-cucang sampai dia tidur saja. Kemarahan hanya membawa kepada kejahatan. Kemarahan manusia bukan saja karena dia melihat dan mengalami fakta kejahatan di hadapannya, tapi bisa jadi karena dia dilukai, disakiti, dikecewakan. Jadinya dia marah. Dan orang mengatakan, tapi mau bikin bagaimana dia yang bikin? Kalau katong saya marah, itu injak-injak katong. Marah sebenarnya manusiawi dan orang pasti senang mendengar. Ya betul itu manusiawi. Sama dengan perasaan sedih, senang, tertawa jadinya, malu, dan seterusnya. Namun Daud mengingatkan perlunya sikap tenang supaya berlangsung proses pengendalian diri jika berhadapan dengan masalah, agar kemalasan tidak berujung pada kejahatan. Itu disebut pada ayat 8. Karena itu menahan diri ini long suffering, makro dunia tidak gampang. Belajar latih diri. Kemarahan dapat menimbulkan kekacauan, perbantahan, pertengkaran. Ada mungkin karena hal-hal yang kecil saja. Siapa suami kita begini di sini, kita tahu di sini. Siapa syukur-syukur ya? Terus yang lain, ini saya tahu sekali. Kira-kira siapa mau pindah ambil akar. Nah kalau saya ada yang ada, tuyul yang ada, ya mungkin aja tuyul yang ada. Kan? Barang kecil sebenarnya. Padahal begini cari bercanda ada dalam tas. Marketer mau bilang kata kita taruh di atas ini. Terjadi pertengkaran, perselisihan, sakit hati dan seterusnya. Saya suka tinggal di rumah, keluar, lalu minum, teman aja. Saya suka tinggal di rumah terlalu marah. Nanti kalau anaknya sudah keluar rumah lalu bergaul begini begitu, orang tua salahkan
bagaikan neraka yang dia miliki. Tapi jangan katanya ke situ. Mudah-mudahan sih. Oleh sebab itu perlu bersikap sabar. Dan ini susah. Pasti ada di antara kita yang mengatakan, mau ngampung, Ibu Lasri bilang saja pada, wah ngampung, aku tuh sing sabar lah, Mbak Mara. Ya, tong semua manusia bukan monyet ya, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dan tidak terbawa nafsu dalam berkata-kata dan bertindak. Orang yang sabar dapat menghadapi penderitaan, bahkan dapat mengubah penderitaan menjadi sukacita. Itulah lama. Orang yang dari kecil sudah terbiasa sing sabar, terus bisa mengubah penderitaan jadi sukacita, lama. Prosesnya panjang. Dalam kitab Amsal, sikap sabar ini sangat dipuji. Sikap sabar ini sangat berharga dalam kenyataan hidup sehari-hari untuk menghindari perselisihan, juga dalam menertibkan perkara-perkara dunia dengan bijaksana, terutama dalam masalah-masalah yang dapat menimbulkan kemarahan. Orang Kristen wajib menunjukkan kesabaran seperti kesabaran Allah dalam hubungan satu sama lain. Bapak Ibu kalau Katolik lihat majelis, penatua, diaken, pendeta, pengurus unit, anak-anak muda di lorong RT 1 K2, lorong Kampung Timur, lorong Dasilva, apa namanya, sampai di pantai sana berdua terus habis itu baku mati. Itu wujud dari bukan saja ketidaksabaran, tapi tidak adanya roh takut akan. Sing ada nilai diri kekristenan di situ. Terus orang-orang mulai bilang itu anak-anak itu saya takut Tuhan lawan. Katong berdoa sampai begini, sampai katong saya tahu mau menangis kan, mau marah. Kalau beta bilang kenapa mesti menangis kan marah? Tetaplah berdoa. Doa orang benar jika dengan tekun didoakan sangat besar kuasa. Tuhan tahu Tuhan mau bikin apa dengan bodoh itu. Tapi kita lihat betapa dia Allah panjang sabar, long suffering. Dia juga menderita melihat kenyataan hidup, melihat pembangkangan, melihat pemberontakan umatnya. Allah menderita, tapi dalam rasa kasih dan sayangnya dia masih memberi kesempatan. Kita ini sering mengkhianati, di situ minta berkat. Sering menyakiti Tuhan, minta berkat, umur panjang dan seterusnya. Kita ini sebenarnya orang-orang tidak tahu diri. Tapi ya bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan supaya kita bertobat dan tahu diri di jalan ini. Orang Kristen wajib menunjukkan kesabaran seperti kesabaran Allah. Sebab panjang sabar adalah salah satu dari buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 2. Bapak Ibu, buah-buah Roh Kudus ini berbeda dengan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu bisa diperoleh dengan penuh tangan didoakan, mendapatkan karunia Roh Kudus. Karunia mengajar, karunia berkata-kata, ingat muridnya ketika Roh Kudus turun mereka bisa berkelusu lali, berbahasa lidah. Itu karunia Roh Kudus. Tapi buah-buah Roh Kudus itu proses sampai bisa berbuah yang baik, proses ditempa, dibina sedemikian. Ya mungkin orang tanam mangga, biji mangga dia lalu satu bisu ada, lalu tanam begini minggu depan lagi panen mangga, itu mustahil. Melalui tahap ya, mesti digemburkan, diairi, mungkin diberikan 4 tahun, 5 tahun baru bisa menikmati mangga. Apakah saudara dan beta ini orang-orang yang mau diproses supaya kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus? Kebanyakan kita sudah tua puluhan tahun sampai rambut putih dari orang Kristen, tetap bilang begini, itu sebegini dari itu. Itu menunjukkan apa? Tidak ada perubahan. Buah-buahnya mana? Semua dekat benteng sana buahnya mana? Mungkin orang bilang begini dulu lancar dan siapa apa, tapi itu kenyataan semua orang pasti ada mata.
tidur di sana selamanya. Sebelum itu Tuhan memberi matahari terbit lagi. Hari ini matahari terbit lagi. Dan Tuhan sayang besok lusa matahari terbit lagi. Dan kita kalau mau diproses untuk bisa menghasilkan buah, salah satunya buah kesabaran. Khotbah sepanjang kapan ini masih ada sedikit Bapak Ibu ya. Kita tulis jadi kita baca. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sikap sabar juga bukan berarti kita diam-diam saja, tidak melakukan apa-apa. Mazmur 37 menulis pada ayat 3, tapi dalam sikap sabar tersebut kita tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan kebaikan. Mengalah, saya bilang apa? Saya berbuat kebaikan. Disakiti tetap bikin baik. Ayat 3. Bergembira karena Tuhan. Ayat 4a. Disakiti tetap saya kehilangan sukacita. Tidak apa-apa, lebih itu sudahlah kita maklum. Kita saya kehilangan sukacita. Itu ayat 4. Menyerahkan hidup kepada Tuhan, dibuat menderita. Jalan kita dianggap seharusnya kamu tuh yang ada di situ, tapi dia ambil potong-potong. Saya apa-apa. Serahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan pasti punya cara yang lain untuk menolong kita. Berikut, berdiam diri di hadapan Tuhan serta menantikan Dia. Ayat 7a. Semakin disakiti, semakin rajin berdoa. Bukan berdoa minta Tuhan tolong. Perkarakan dia yang sebenarnya tidak. Berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan supaya Tuhan memenuhi kita dengan roh dan kuasanya. Semakin sabar dari Allah dan semakin memuliakan Tuhan pastinya. Dengan menyebut nama Tuhan berulang-ulang, Daud hendak menekankan bahwa di tengah bahaya dan ancaman yang dihadapi manusia, ada Tuhan yang menjadi fokus kehidupan kita. Masalah-masalah hidup tidak akan menjadi ancaman terbesar dalam hidup kita. Justru ketika kita kehilangan relasi dengan Tuhan, itu adalah situasi kritis. Mungkin orang mengatakan bahwa sakit kanker itu kritis, ya. Diabetes yang sudah menyerang berbagai bagian-bagian tubuh kita yang vital, dan itu dianggap kritis. Tapi kalau masih tetap dalam relasi dengan Tuhan, tidak. Yang kritis adalah ketika kita tidak lagi berada dalam relasi dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, banyak situasi bahaya, penderitaan yang menekan, sengsara, masalah-masalah berat, lagi selingkuh kiri kanan, anak-anak saya dengar membuat kita semakin didekatkan dengan Tuhan. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kehilangan orang-orang dikasih adalah orang-orang yang mudah dibawa dekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Pak Saudara, tidak perlu cemburu dan iri hati terhadap orang-orang yang tidak takut Tuhan. Aduh, dia sempurna ibadah. Tuhan kasih berkat hanya banyak itu, jangan harap dia mau kasih sumbangan per gereja. Tapi kenapa dia naik pangkat terus? Tidak perlu iri hati, tidak perlu cemburu. Mari kita semakin meningkatkan ketahanan iman kita, kualitas diri kita, nilai diri kita. Sekalipun untuk itu kita berjalan tertatih-tatih dalam penderitaan dan keadaan. Tetap sabar, ikutilah kesabaran Allah, kecaplah kebaikannya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Di tengah kesusahan itu kita lihat Tuhan baik. Nikmati kehadiran Tuhan dalam setiap beban gumul kita. Buktikan kesetiaan Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan cuma menyanyi, jangan kamu takut, aku adalah. Tapi buktikan bahwa memang Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari bersyukur atas setiap kesempatan untuk bertobat. Jangan sia-siakan waktu yang berlalu tidak kembali lagi. Jangan tunggu, jangan tunda Bapak Ibu. Sudah minggu depan atau bulan depan, sudah nanti pensiun. Jangan tunggu, jangan sampai saya sampai pensiun. Jangan sampai saya sampai minggu depan. Waktu yang berlalu tidak pernah kembali lagi. Orang yang sabar tidak akan rugi, melainkan semakin memiliki ketahanan iman dan menjadi
ayat 14. Nanti Bapak Ibu baca. Intinya adalah kebenaran dan sumber kebenaran itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, berarti kita harus hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Hari-hari selamat berjuang ya Bapak Ibu Saudara. Tetaplah setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin. Menjemput kita semua berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, tubuh dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu kita akan melakukan nyanyian rohani 132 pada ayatnya yang pertama, ya Tuhan murah-Mu Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat kita berdoa. Kepada Allah sumber kebenaran dan kehidupan, kami datang sebagai umat-Mu. Jemaat GPM Immanuel OSM, kami menaikkan rasa syukur, hormat, dan terima kasih kami kepada Tuhan oleh sebab kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu, dan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami menjalani perjuangan hidup mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Dalam kesabaran-Mu, Engkau terus membimbing kami dan mengharapkan bahwa kami dapat hidup seperti Kristus hidup. Melalui Yesus Kristus adalah teladan yang agung. Kami belajar tentang kesabaran, yang memberi nilai diri kepada kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan, yang semestinya hidup mengikut Engkau secara bertanggung jawab. Sebab sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kami bertanggung jawab
melalui kata dan perbuatan kami, agar tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan semua kami beroleh kemurahan Tuhan dan kehidupan yang kekal. Kami sadari sungguh keberadaan diri kami, bahwa kami tidak benar-benar taat dan mengikut Engkau Tuhan sebagai teladan kami, bukan saja dalam hal kesabaran, tetapi juga dalam hal-hal yang lainnya, sehingga karakter kami menjadi rusak, relasi kami yang kami bangun dengan orang lain juga menjadi rusak. Terlebih ketika kami hanya menjalani kehidupan keberagamaan kami semata-mata dalam bentuk ritual formal, tidak menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang tidak menjadi teladan mengenai kehidupan dan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Saat ini setelah kami mendengarkan firman yang dibawakan dalam ketidaksempurnaan oleh hamba-Mu ini, kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun setiap kami yang membuka hati bagi Tuhan, agar kami belajar dan mau dididik dan dibina oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang tahu menghormati dan menghargai Tuhan, dengan belajar menjadi orang-orang yang sabar. Daud memiliki banyak pengalaman dalam penderitaan dan kesusahan hidup. Disitulah ia dididik menjadi seorang yang sabar dan yang bisa diberikan tanggung jawab menjadi pemimpin atas Israel. Kami pun hendaknya dapat hidup sebagaimana yang dijalani oleh Daud. Bukan supaya kami memiliki jabatan yang tinggi di tengah-tengah dunia ini dan beroleh kehormatan, namun agar hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kami tidak kehilangan relasi dengan-Mu, sebab tanpa Tuhan sesungguhnya kami binasa. Biarlah umat-Mu jemaat GKM Immanuel OSM ini mengalami pertumbuhan iman dari hari ke hari dengan bersedia berdoa dan membaca Alkitab, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya kami dibimbing kepada kebenaran dan kami bisa menjadi teladan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami percaya kepada-Mu, Engkau akan memberkati kami dengan semua yang kami butuhkan, asalkan seluruh perjuangan kami letakkan di dalam tangan-Mu, dan Engkau akan membimbing kami memiliki kualitas hidup yang baik dari hari ke hari, dan Engkau Tuhan yang akan menolong kami memperbaiki relasi yang rusak di antara kami dalam rumah tangga keluarga kami, dengan tetangga bertetangga. Dengan itu takut akan Tuhan, kami akan menjadi lebih bertanggung jawab untuk mendidik dan mendewasakan anak-anak yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga kami. Oleh pimpinan dan kasih sayang Tuhan, kami akan menjadi anak-anak yang menghargai Tuhan, yang memberi waktu kami untuk menikmati pendidikan, memiliki orang tua, memiliki orang-orang terkasih yang menopang kami menjalani hidup dan masa depan. Biarlah kami selalu bersyukur kepada-Mu sebagai orang-orang yang terpanggil melayani-Mu, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, badan pengurus unit, dan seluruh perangkat pelayan yang ada di dalam jemaat, termasuk tim-tim kerja dan panitia-panitia, agar dalam kejujuran, kesetiaan, ketulusan,
tidak dengan bersungutan dan pengeluhan, tetapi dengan sukacita dan penuh semangat. Kami percayakan jemaat ini ke dalam tangan-Mu, dalam pertumbuhan jasmani dan rohani kami, dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan sebagai program jemaat berdasarkan keputusan persidangan, pembangunan fisik, pembangunan gedung gereja yang pembangunan pastori tempat dan kantor jemaat, begitu pula panitia persidangan klasis yang nantinya akan berlangsung di dalam jemaat ini, panitia persidangan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati perjuangan kami. Biarlah semuanya itu kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan kami belajar menjadi orang-orang yang rendah hati dalam melaksanakan tugas panggilan ini. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau memberi kepada kami kesehatan dan masih punya kesempatan untuk bekerja mencari nafkah. Biarlah kami menghargai waktu dan kesempatan ini dengan menjalaninya secara bertanggung jawab, termasuk tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kami berada. Berkatilah bangsa ini, pemerintah kami, dengan semua upaya yang dilakukan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia ini. Banyak kesulitan yang dihadapi sebab banyak orang-orang yang berlaku tidak adil dan tidak benar, banyak rekayasa kejahatan, banyak pengkhianat-pengkhianat. Tapi ada juga orang-orang yang jujur, orang-orang yang mendukung dan memiliki kerelaan berkorban, sehingga sampai saat ini kemuliaan Tuhan masih kami rasakan dan alami di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kami tetap memuliakan Engkau ya Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup bersama kami. Terima kasih atas pelayanan ibadah di hari Minggu ini. Semua kami yang turut ambil bagian di dalamnya, majelis jemaat penangguh dan yakin, tim website jemaat, pemain keyboard, prokantor, tenaga sound system, ratu agama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam tugas panggilan pelayanan ini, supaya kami benar-benar melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan percaya bahwa kami tidak akan kekurangan apapun jika kami benar-benar hidup di dalamnya. Terimalah hidup kami dan syukur yang kami angkatkan berasal dari berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan. Kiranya itu menjadi alat untuk melakukan tugas panggilan pelayanan di dalam jemaat ini. Ampunilah kami atas segenap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga sambil mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita jemput diri semuanya. Kita akan menyanyikan nyanyian pemutusan, nyanyian rohani 173 pada bait yang ketiga. Keluar ajarlah seluruh dunia.
penuh sukacita dan rela berbagi dengan sesama, juga peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu kini terimalah janji berkat. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom.